Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama dengan insyaallah calon-calon penghuni surga. Kalau ingin lihat wajah orang-orang yang insyaallah akan mewarisi surga, di antaranya lihatlah mereka-mereka yang istiqomah salat subuh. Maka kita terus berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk istiqomah salat subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin man shalla subh man shallal bardaini dakhalal jannah. Nabi bersabda dalam hadis sahih, man shallal bardaini, barang siapa yang salat subuh dan asar maka dijamin ia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk bisa terus istiqomah hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus rajin sholat? Kenapa kita harus sungguh-sungguh menjadi ayah yang soleh, bunda yang solihah? Kenapa kita harus sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh? Kenapa kita harus semangat melaksanakan ibadah? Kenapa kita harus semangat untuk berbuat baik dengan sesama? Kenapa kita harus semangat untuk membangun bersama-sama, bukan merusak, dan seterusnya? Kenapa kita harus menjadi orang yang soleh? Suami yang soleh, istri yang solihah, orang tua yang soleh, pemimpin yang soleh, rakyat yang soleh. Kenapa? Inilah yang insya Allah akan kita jawab pada pagi hari ini. Bapak Ibu hafizakumullah, menjadi orang soleh itu bukan lagi sebuah opsi pilihan, tetapi memang ini yang harus terus kita perjuangkan selama hayat masih di kandung badan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, lalu diberikan begitu banyak perangkat-perangkat akal, fisik dan seterusnya, dengan beragam fasilitas dunia yang telah dipersiapkan. Ujungnya akhirnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita semuanya semangat menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itulah salah satu media wasilah agar kita menjadi orang soleh. Pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, karena orang yang menjadi orang yang soleh itu dipastikan masuk surga. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang yang soleh, apakah ayah, suami, istri, keluarga, pemimpin, rakyat yang soleh dan seterusnya, maka dipastikan kita akan dijauhkan dari surga. Dan itu keuntungan apa kerugian? Jelas itu kerugian besar. Ayat yang tadi kita baca di muqaddimah, ayat 105 surat Al-Anbiya, adalah ayat yang menegaskan, dan ini merupakan regulasi, aturan, ketentuan, takdir yang telah digariskan oleh Allah yang gak akan pernah berubah aturan ini hingga hari kiamat. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan firman-Nya, "Wa laqad katabna
fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya, dan sungguh benar-benar kata Allah, kami telah tulis fiz zaburi, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab suci, setelah ditulis di dalam az-zikr. Az-zikr sebagian ulama maksudnya adalah Allahul Mahfuz. Apa ketentuan yang telah dituliskan dan digariskan Allah Subhanahu wa taala itu? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi Allah itu hanya akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Bumi Allah itu hanya akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini penegasan dari Allah. Jadi kalau selama hidup ini kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang soleh, suami yang soleh, istri yang salihah, ayah yang soleh, anak yang soleh, pemimpin yang saleh, masyarakat yang saleh, maka dipastikan kita akan dijauhkan dari surga. Dan tentu ini adalah sebuah kerugian besar. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti dikutip Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menafsirkan annal arda di situ adalah ardhul jannah, termasuk bumi Allah di surga. Jadi ini sebuah ketentuan yang tidak pernah akan berubah. Maka ketika membaca ketentuan garis yang telah ditentukan Allah, membaca ayat Allah ini, maka menjadi orang soleh itu bukan lagi terserah saya, pilihan itu mah pilihan saya. Saya mau jadi orang soleh, anak soleh, pemimpin soleh, rakyat soleh, gak soleh, itu kan urusan saya, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kesolehan ini harus diperjuangkan. Kesolehan ini harus betul-betul kita upayakan secara maksimal, sebuah keniscayaan, keharusan. Jika jujur kita merindukan apa? Surga. Jika jujur kita ingin masuk surga. Maka sekarang ini kan Bapak Ibu coba lihat, banyak orang yang mengejar ingin menjadi orang penting. Betul. Tapi tidak banyak yang kemudian sungguh-sungguh menjadi orang baik, orang soleh. Menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik yang dalam istilah agama orang soleh itu jauh lebih penting. Dan inilah yang harus kita kejar. Siapa orang soleh itu? Siapa pemimpin yang soleh, rakyat yang soleh, orang tua yang soleh, anak yang soleh? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa orang soleh itu huwal qaim bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih. Huwa al-qaim bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih. Yaitu orang yang sungguh-sungguh, siapa saja yang sungguh-sungguh, menurut Imam Ibnu Hajar, orang soleh dalam Islam itu orang yang sungguh-sungguh melaksanakan, menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, ditunjukkan dengan rajin sholat, Ramadan puasa, semangat membaca ayat Allah, semangat meramaikan rumah Allah seperti Bapak Ibu ini. Tapi apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Kata Imam Ibnu Hajar, wa bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih. Yang kedua, tapi juga semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap hak-hak sesama hamba Allah. Jadi bukan hanya sholatnya saja yang rajin, tapi dengan sesamanya juga baik. Bukan hanya semangat untuk beribadah, tapi juga apa? Dengan yang lain juga baik. Bapak Ibu saudara sekalian, kecewa boleh, tapi jangan sampai kemudian tangan kita, mulut kita, kaki kita ini kemudian menodai kehormatan orang lain, merusak
fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk kebaikan kita. Ya. Maka sungguh apa yang kita lihat hari-hari ini sangat menyedihkan bagi kita. Sekian lama para ustadz, para habaib, para kiai, para ini menyampaikan ujangan-ujangan, tapi kemudian ada orang-orang yang sengaja ingin merusak dengan berbagai macam tindakan-tindakan anarkis. Ya. Dan ini semuanya tidak boleh. Kalau mau menjadi pemimpin yang saleh, menjadi rakyat yang saleh, menjadi orang tua yang saleh, tentu kita harus ingat definisi orang saleh itu ternyata bukan hanya rajin sholat saja, bukan hanya rajin puasa, tapi juga semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Wa bima yajibu alaihi min huquqillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal, ayyul islami khair?" Ada riwayat ayyul islami khair. Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang paling baik? Islam seperti apa yang paling utama? Ternyata Bapak Ibu hafizakumullah, jawaban Nabi ini tidak dijawab yang paling rajin sholatnya, tidak dijawab yang paling banyak puasanya, tapi diantara jawabannya ada beberapa versi dalam beberapa kitab hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika itu adalah it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang terbaik itu ketika engkau punya andil kontribusi, ada saham-saham kebaikan untuk memberikan makan kepada orang lain, mengangkat kemiskinan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau rajin mengucapkan salam. Salam itu apa? Mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan. Rajin mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Inilah Islam yang kalau kita lihat dua amalan ini bersinggungan langsung dengan hak Allah atau bersinggungan langsung dengan hak sama manusia, hak hamba Allah, bersinggungan langsung dengan hak-hak hamba Allah. Ini adalah amalan-amalan sosial. Itulah jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya ayyul islami afdal, Islam seperti apa yang paling utama. Makanya kalau pemerintah ini sungguh-sungguh mengangkat kelaparan dengan program-program yang baik untuk kesejahteraan rakyatnya, itu luar biasa. Kalau ada pemimpin punya perhatian, kalau ada orang yang punya perhatian, punya andil kontribusi sosial bersama-sama dengan apakah lembaga, apakah individu, apakah keluarga, memperhatikan orang-orang yang kelaparan, memberikan makan kepada mereka, itu luar biasa. Termasuk juga rajin menyapa dengan mengucapkan salam. Apalagi Bapak Ibu, kita sudah jelas hidup di Indonesia ini mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Beda kalau kita di Eropa, di mana ketemunya tidak setiap orang yang kita jumpai itu Muslim. Karena sudah jelas Muslim, maka kita dibiasakan untuk mendoakan sesamanya. Dan salam itu pembuka hati. Miftahul qalb, miftahul qulub, pembuka hati. Siapa yang tidak ingin diucapkan salam? Salam itu doa. Makanya keuntungan yang kedua, orang yang soleh, keluarga yang soleh adalah orang-orang yang selalu didoakan kebaikan, didoakan keselamatan, didoakan kesejahteraan. Makanya di antara doa salam yang selalu kita ucapkan dalam bagian dari doa yang kita baca dari tasyahud kita apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Inilah untungnya, pentingnya menjadi orang soleh. Dan yang berdoa ini setiap orang yang sholat. Bayangkan dunia ini sekarang dihuni hampir 2 miliar muslim. Setiap orang yang sholat, di antara tuntunan Nabi dalam tasyahud itu, di antara mengucapkan Assalamu alaina
wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bersabda, "Fa idza qultumuha," jika kalian baca doa ini setiap salat dalam tasyahud kita, "asaba kullu 'abdin lillahi salih," maka dia akan mengenai sasaran kepada setiap hamba Allah yang saleh dimanapun berada, di langit dan di bumi. Sebagian ulama mengatakan al-ahya minhum wal amwat, termasuk akan mengenai sasaran bagi orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Terus dapat aliran doa keselamatan. Kalau jadi orang soleh, kalau jadi pejabat yang soleh, kalau jadi rakyat yang soleh, kalau jadi orang tua yang soleh, anak yang soleh. Di hadis yang lain, Nabi ketika ditanya, ini ada di Sahih Bukhari juga kitab yang lainnya, Nabi suatu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu islami khair?" Islam apa yang lebih baik, yang terbaik itu? Di antaranya jawaban Nabi, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Orang muslim yang baik itu, terbaik itu, khair, terbaik itu adalah ketika orang-orang lain aman, nyaman dari gangguan tangan dan dari gangguan lesannya. Aman, nyaman dari gangguan tangan dan dari gangguan lesannya. Dan Bapak Ibu, sekarang ini kita hidup di era apa? Medsos. Era medsos ini luar biasa. Ditambah lagi sekarang ada apa? Teknologi apa itu? AI. Kita ceramah baik-baik kayak begini, dengan orang yang sama, dengan lesan yang sama bisa jadi jelek, betul ya? Orang yang sama, suara yang sama. Maka sekarang jangan gampang percaya. Apalagi kalau sudah mengarah kepada hal-hal yang jelas-jelas mencederai kehormatan orang. Jangan gampang percaya. Yang kita lihat sekarang ini, kemarin kan begitu juga. Banyak yang kemudian datang nggak tahu mau ngapain. Karena tersebar di WA, tersebar ini. Nah, kita latah juga, kadang-kadang ikut nyebar saja padahal nggak jelas itu. Dibilang ini rumahnya ini, ternyata enggak, ini dibilang ini. Maka harus hati-hati. Ingat, hisab terhadap lisan itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hisab terhadap lisan itu ada dua. Ada lisanun mantuk, lisan verbal yang kita ucapkan. Ada juga lisanun maktub, lisan yang tertulis. Ada orang ngomong nggak bisa, tapi kalau sudah main medsos, main di dunia media sosial, WA, Facebook, wah, kadang-kadang tajam sekali, dahsyat fitnahnya, wah. Bahkan kadang-kadang kalau nyaci orang itu semua yang ada di kebun binatang keluar semuanya. Kalau ngomong nggak bisa, itu namanya lisanun maktub. Apa yang tertulis jangan dikira nggak ada hisabnya. Jangan dikira nggak ada hisabnya, itu ada hisab. Dan kita harus waspada, hati-hati Bapak Ibu. Ya, termasuk apa yang terjadi di Palestina, di Gaza itu juga sekarang udah main AI semua juga. Saya baru semalam pulang dari Turki, menghadiri konferensi ulama dunia. Ada lebih dari 200 ulama dari 50 negara. Selama 10 hari kita di sana. Antaranya membicarakan urusan Gaza yang genting. Dan ada antara ulama yang diundang itu diantara dari Gaza, tapi karena kondisi seperti ini akhirnya dia menyampaikan secara live, pakai rekaman, pakai video. Jadi memang kita lihat kondisinya, tapi pada saat yang sama mereka ini luar biasa. Support kita, doa-doa kita, semangat kita, aksi-aksi kita itu mengangkat ma'nawiyah mentalitas mereka, sehingga hingga hari ini mereka masih mampu ya, survive untuk menghadapi. Yang dihadapi itu sebenarnya kan bukan Israel, negara-negara besar. Hingga hari ini nggak mampu mereka dihancurkan. Padahal Gaza itu Bapak Ibu tidak terlalu besar. Apa yang menjadikan mereka begitu luar biasa, kuat seperti itu? Sudah barang tentu karena kesolehan mereka luar biasa. Rakyatnya soleh, pemerintahnya soleh. Bayangkan
Sudah hampir 2 tahun, Oktober nanti 2 tahun ini. Tapi Israel yang didukung oleh Amerika, persenjatai dengan dukungan Barat luar biasa. Bahkan terakhir kemarin, Bapak Ibu kalau ikuti video-videonya yang dia siarkan live itu, tempat-tempat yang tadinya sudah dibersihkan oleh mereka Zionis, ternyata muncul dari bawah itu para pejuang itu luar biasa, sehingga membuat ketakutan, kekhawatiran. Meskipun mereka sudah memutuskan akan menyerang lagi, akan menguasai, mengusir, tapi hingga hari ini mereka berpikir panjang karena yang dihadapi luar biasa. Ini bukan ya sembarang pejuang. Apa yang bisa menjadikan mereka survive? Padahal Gaza itu tidak 45 km persegi, tidak besar itu. Dan untuk pertama kalinya ya Israel itu luar biasa kewalahan, padahal perang dengan bangsa Arab waktu itu hanya cukup berapa hari. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah penting kita untuk juga punya andil kontribusi untuk urusan-urusan sosial, urusan umat. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi kita juga memikirkan tangga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita. Maka kita juga tentu ikut sedih ketika melihat tindakan-tindakan anarkis yang terusnya. Ya, apa dikira kalau sudah begitu itu semuanya jadi halal? Ya, terlepas kesalahan pejabatnya, terlepas kesalahan, tapi kemudian apakah mengambil barang milik orang lain itu kemudian menjadi halal? Jangan orang kadang dulu, oh ini mah orang kafir halal, itu aja nggak boleh. Tetap yang namanya bukan miliknya diambil, ya haram, ya haram. Mau dinikmati bagaimana? Kullu lahmin yambutu an haram fa huwa an-naru aula bi. Setiap daging, darah yang mengalir dalam dirinya sesuatu yang haram, yang didapat dengan cara yang haram, itu neraka tempatnya. Nah, ini masyarakat kita harus paham itu. Gak boleh euforia sembarangan, meskipun mungkin ada kesalahan, ada ini, ada kebijakan yang kurang tepat dan seterusnya mengecewakan, tapi tetap harus ingat kita ini muslim. Dan disinilah pentingnya kita selalu mengedepankan tidak hanya baik dengan Allah, tidak hanya semangat beribadah, tapi wa ma yajibu 'ala min huquqi ibadih, termasuk hak asasi orang. Maka Nabi SAW ketika ditanya, al-musliman saliman muslimuna min lisani, orang muslim yang terbaik, Islam yang terbaik adalah ketika ada orang Islam, siapapun dia, anak muda, orang tua, pejabat, rakyat, orang lain. Orang dalam hadis ini dibahasakan al-muslimun, orang-orang Islam lain merasa aman, nyaman, tentram dari gangguan lesan dan dari gangguan tangannya. Tentram. Kalau ada orang Islam kok nggak nyaman, nggak tentram, itu bahaya. Dengan tindakan kita, provokasi kita, dengan perilaku kita, yaitu. Dalam riwayat yang lain saya temukan menggunakan bahasa, Nabi menggunakan bahasa yang lebih universal. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min man aminahun nas. Kata Nabi, orang mukmin yang terbaik adalah man aminahun nas, menggunakan bahasa an-nas. An-nas itu apa artinya? Manusia. Tidak melihat agamanya. Orang lain, manusia siapapun, agamanya apapun, merasakan aman, nyaman, tentram. Aman, nyaman. Apatah lagi kalau orang Islam. Maka kita harus hati-hati, waspadai. Ini ada upaya-upaya ya, yang provokasi yang harus diwaspadai. Tidak ingin Indonesia ini maju, tidak ingin Indonesia ini damai. Maka kita harus hati-hati, waspadai. Ya. Bagaimanapun juga umat Islam punya andil besar, sahamnya besar untuk menghantarkan negeri ini kepada kemerdekaannya. Baru beberapa hari yang lalu kita merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana? Dengan jelas dan tanpa ada yang samar-samar para pejuang pendahulu kita dengan jelas mengakui bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan atas berkat kasih sayang Tuhan, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha. Ada berkat bahasa Arabnya rahmat, istilah yang identik dengan Islam. Allah bukan tidak disebut Tuhan. Apa artinya itu?
jelas andil dan kontribusi umat Islam menghantarkan kemerdekaan ini sangat besar. Dan mereka mengakui kemerdekaan ini bukan karena kehebatan mereka, persenjataan mereka, banyaknya jumlah tentara mereka. Para pendahulu kita dengan jujur mengakui kemerdekaan ini apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti apa? Berarti kita umat Islam punya andil yang besar untuk menghantarkan negeri kemerdekaannya. Berarti kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk apa? Untuk menjaga negeri ini. Tanggung jawab yang besar untuk membangun negeri ini. Tanggung jawab yang besar untuk merawat negeri ini dari kekacauan dari ini. Kita nggak boleh terprovokasi. Kita punya tanggung jawab yang besar. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita selalu dibanggakan ketika kita hadir dalam konferensi ulama dunia kemarin itu. Selalu disebut Indonesia hari-hari ini yang sangat besar atensi terhadap perjuangan Palestina, Nusratul Quds wal Aqsa adalah Turki, Indonesia. Kemarin ini atas jamuan dari pemerintah Turki. Indonesia, mereka selalu berharap Indonesia. Ya. Masyarakatnya luar biasa berat. Nah ini hal yang positif. Nah kalau negeri kita kacau dan kemudian ini, bagaimana kita bisa membantu banyak terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di berbagai macam negeri. Oleh karena itu ini penting untuk selalu kita ya harus hati-hati bahwa ada upaya-upaya yang ya jadi membacanya nggak perlu terlalu rumit membaca peristiwa-peristiwa seperti ini, Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga anak-anak kita, keluarga kita harus hati-hati, waspada. Ya, harus waspada. Ya, karena ada pihak-pihak yang tidak ingin kita tenang dan seterusnya. Tentu ada beberapa hal yang harus dikoreksi terkait dengan beberapa kebijakan, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Ya. Kemarin kita diundang terus dia, dan nanti hari Senin akan ada pertemuan lagi. Kita sampaikan suara-suara umat ini, kita sampaikan terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan dan harus kita antisipasi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah pentingnya menjadi orang soleh. Yang ketiga, kenapa kita harus menjadi orang soleh? Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata bukan hanya manusia saja, sesama orang soleh yang mendoakan kita. Bahkan malaikat pun itu support mendoakan orang-orang soleh. Dan kalau malaikat itu sudah ikut turun, itu menandakan kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Bapak Ibu ingat nggak ketika malam Lailatul Qadar? Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang mulia? Karena ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruh, karena malaikat itu turun memenuhi jagat raya ini sehingga penuh bumi ini oleh malaikat. Itulah yang kemudian menandakan mulia. Maka kalau ada malaikat mendoakan hamba Allah, itu luar biasa. Dan inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir, malaikat itu ternyata berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, kata malaikat, masukkan mereka ke dalam neraka, ke dalam surga Aden. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan, dan masukkan bersama dengan mereka orang-orang yang soleh, kata Allah. Dan masukkan, ini firman Allah menceritakan doanya malaikat, dan masukkan bersama dengan mereka orang-orang yang soleh. Siapa? Min abain, dari ayah-ayah mereka, wa azwajim, pasangan-pasangan mereka, istri yang solihah atau suami yang soleh, anak-anak mereka, wa min dzurriyyatihim, anak keturunan mereka yang soleh. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha aziz, maha perkasa, maha bijaksana. Jadi malaikat pun ikut support. Inilah enaknya, pentingnya menjadi orang soleh.
Makanya banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini yang itu diantaranya Allah melindungi hambanya melalui malaikat. Jadi malaikat itu mengawal, ya. Meskipun tanpa pengawalan khusus, kadang-kadang malaikat itu mengawal. Pada saat seseorang itu harus ya, mendapatkan sesuatu tapi dikawal, dilindungi oleh Allah Subhanahu. Inilah support malaikat terhadap orang-orang yang soleh. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menjadi orang tua yang soleh, anak-anak kita didik menjadi anak-anak yang soleh? Karena jaminan kalau keluarga itu sungguh-sungguh ya, menjadi keluarga yang soleh, orang tuanya menjadi orang tua yang soleh, menjadi suami yang soleh, istri yang solehah, anaknya dididik menjadi anak-anak yang soleh, maka inilah keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan bukan hanya menjadikan keberhasilan, kesuksesan urusan dunia saja yang kemudian ditolong, dibantu oleh Allah. Ternyata kesolehan ini bisa menolong, membantu keluarganya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak yang soleh itu bisa membantu, menolong urusan dunia orang tuanya. Orang tua yang soleh itu bisa membuka kemudahan-kemudahan dari Allah untuk urusan-urusan dunia anak-anaknya. Ini yang terkadang jarang orang fikir dengan baik, jarang orang faham. Maka sering kita sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita jangan pernah lupa, boleh jadi keberhasilan yang kita dapatkan sekarang, kesuksesan, keberhasilan, kemudahan, apapun yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi itu diantaranya karena ada saham kesolehan ayah dan ibu kita. Boleh jadi itu karena tahajud mereka. Boleh jadi itu karena puasa sunnah mereka. Boleh jadi itu karena semangat membaca Al-Quran mereka. Kata orang Jawa, karena tirakatnya orang tua. Karena kesungguhan ibadah mereka, tangisan-tangisan mereka, doa-doa yang mereka lantunkan, itulah yang kemudian membuka jalan kemudahan bagi keberhasilan urusan dunia anak-anaknya. Maka anak-anak yang soleh harus selalu ingat itu. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini saling support. Ini untuk urusan dunia itu jelas bisa membantu. Maka tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya soleh. Sebagaimana anak juga tidak ada yang ingin kecuali orang tuanya juga orang tua yang soleh. Pasti. Dalilnya Bapak Ibu yang paling real, paling konkret adalah apa yang sudah diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah yang diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Bapak Ibu dianjurkan kita sunnah untuk membaca surah Al-Kahfi hari apa? Hari Jumat. Pada ujung akhir kisah antara Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam, itu secara singkat ada kisah tentang tembok itu. Mungkin pernah membaca, nanti kalau ada yang belum paham secara detail real silakan dibaca kembali. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita Nabi Musa dengan Khidir ketika mereka minta karena bekal mereka habis, singgah di satu kampung, minta belas kasih mereka, malah diusir. Akhirnya keduanya singgah di sebuah gedung, sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang ada tempat kosong, lalu temboknya itu sudah mau roboh. Temboknya ini sudah mau roboh. Oleh Khidir punya inisiatif dia, Khidir, untuk diperbaiki. Maka diperbaikilah tembok ini oleh Khidir. Ketika diperbaiki oleh Khidir, dikomentari oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, lawit takhota alaihi ajra. Coba kalau kamu minta upah dari memperbaiki tembok ini. Karena sekarang tukang itu kan juga nggak murah. Ya. Kalau kamu mau ambil upah dari memperbaiki tembok udah mau roboh, diperbaiki. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ada apa di balik tembok ini? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah
Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok yang diperbaiki oleh Khidir itu ternyata bukan tembok biasa, bukan seperti tembok-tembok kita. Tembok ini adalah milik dua anak yatim di kota itu. Ada apa dengan tembok ini? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok ini ada harta pusaka yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ditinggalkan oleh orang tuanya buat kedua anak yatim ini. Itu bagaimana ceritanya? Maklum, zaman dulu memang belum ada bank, belum ada ini. Zaman dulu, kebiasaan peradaban dulu, kalau mau menyimpan harta pusaka, dan dulu harta pusaka kalau nggak emas perak, maka ada dinar dirham itu. Karena ini digunakan sejak zaman dulu. Maka caranya ditanam di tanah, disimpan di tanah, kemudian ditandai dengan tembok, biar tahu, oh bahwa itu adalah ada harta yang ditinggalkan. Dulu nggak ada bank, ditandai begitu. Maka dulu bentuknya ya emas perak itu besar-besar. Ya, makanya sampai ada kisah dalam Al-Quran, kisah Korun itu kan ditandai dengan kunci berangkasnya yang besar-besar itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa alaihi wa ataina minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbatil quwwah. Jadi zaman dulu begitu. Nah, ditanam di bawah tanah dan kemudian ditandai dengan tembok sebagai tanda. Lalu ada apa dengan itu? Tadi ada harta pusaka. Kenapa Allah selamatkan harta pusaka dua anak yatim ini melalui Khidir? Wa kana abuhuma sholihan. Karena ayah dari kedua anak yatim ini soleh. Apa artinya Bapak Ibu? Yaitulah, ternyata kesolehan orang tua, solehnya ayahnya, solehnya bunda, solehanya bundanya, kesolehan orang tua itu berdampak positif bagi urusan dunia anak-anaknya. Sehingga harta anak ini diselamatkan Allah dari penjarahan. Nah, nggak dijarah sama orang seperti sekarang yang ramai itu. Nggak dijarah sama orang, diselamatkan. Kenapa? Wa kana abu masolihah. Ayah kedua anak yatim ini soleh. Dijaga oleh Allah sehingga bisa untuk membiayai hidup kedua anak yatim ini. Jadi keberhasilan, kesuksesan urusan dunia kita ini ternyata ada andil kesolehan orang tua kita. Maka anak nggak boleh hanya membanggakan karena kehebatannya, nggak boleh hanya membanggakan karena kepintarannya. Apa bedanya dengan Korun kalau kayak begitu? Maka Islam mengajarkan kepada kita seperti yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, karena karunia Rabbku. Dan kemudian kita ingat ternyata ada andil kesolehan orang tua kita untuk keberhasilan, kesuksesan dunia kita. Inilah kenapa kemudian anak yang soleh itu selalu ingat orang tuanya dan mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabb. Jadi untuk urusan dunia, untuk akhirat, nah jelas bisa mengangkat derajat anaknya. Sebagaimana juga anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya. Kalau sama-sama iman dan sama-sama soleh. Maka inilah pentingnya mendidik anak-anak kita soleh. Suatu ketika Nabi pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, idza dakhala ar-rajulu al-jannah, ya, ketika seseorang masuk ke dalam surga, ternyata Bapak Ibu, orang kalau sudah masuk surga itu, ya, padahal di dalamnya sudah begitu banyak kenikmatan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa di surga itu begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ternyata begitu masuk surga dan sudah disiapkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tersaji di surga itu, ternyata orang masuk surga masih saja bertanya apa? Bertanya sa'alaan abawahi, bertanya tentang kedua orang tuanya. Bertanya tentang pasangannya, bertanya tentang anak cucunya. Jadi orang udah masuk surga dengan begitu banyak kenikmatan, masih nanya, mana ayahku, mana ibuku, mana anakku, mana cucuku. Innahum lam yablughu darajataka. Lalu disampaikan, oh mereka ini derajatnya enggak seperti kamu.
Lalu orang ini seperti protes, ya Rabb, qad amiltu li walahum. Ya Allah, selama di dunia aku beramal, bekerja keras, memperbanyak amal soleh, sungguh-sungguh menjadi orang soleh. Untuk siapa? Untuk kepentinganku dan untuk kepentingan anak-anak cucuku, kepentingan keluargaku. Lalu diperiksa orang-orang yang ditanyakan tadi. Kalau mereka mati dalam keadaan iman, maka akhirnya dikumpulkan mereka di derajat surga yang sama. Maka terjadilah di situ reuni akbar, keluarga besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lalu membaca ayat 21 dari surat At-Tur, ya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, ya, yang ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang yang soleh ayah dan anak itu nantinya mereka bisa dikumpulkan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang beriman, keluarga yang beriman, lalu diikuti oleh anak cucu keluarga besarnya yang sama-sama iman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami kumpulkan mereka sehingga ketemu di derajat surga yang sama. Wa ma alatna min amali min syai', dan kami tidak kurangi amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing terikat oleh amalnya. Inilah berita gembira, ternyata nanti kita bisa kumpul bersama dengan keluarga besar kita. Mungkin di antara kita ada yang tidak pernah melihat oyotnya, mungkin ada yang nggak pernah melihat kakeknya, mungkin di antara kita nanti ada yang tidak pernah melihat cucunya atau cicitnya. Tapi dengan iman, dengan kesolehan yang kita bangun, sungguh-sungguh mendidik mereka soleh, soleha, maka nanti bisa menjadikan kita kumpul bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya menjadi orang soleh. Ada lagi satu hadis, ini Bapak Ibu kalau punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibaca, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yarfa'u darajatal abdi shalih. Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh, ayah yang soleh, diangkat derajatnya, orang tua yang soleh diangkat derajat oleh Allah di surga. Maka dia kaget karena mungkin merasa di dunia kayak biasa-biasa saja. Ya Rabb anna li hadza, ya Allah, apa gerangan yang menjadikan kami kok dimuliakan, diangkat seperti ini? Maka dijawab, bistighfari waladika laka ba'dak. Oh, ini adalah karena permohonan ampun anakmu setelah engkau meninggal dunia. Dan anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, pasti dia adalah anak yang soleh. Dan inilah yang terus bermanfaat, mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan. Hadis ini diperkuat hadis lain dalam Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 yang selalu menyertainya, menerangi kuburnya, melapangkan kuburnya, dan kemudian terus menemani sampai akhirat. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, harta yang Allah titipkan kepada kita dialokasikan untuk wakaf, ada sedekah, bangun masjid, makmurkan masjid untuk kepentingan kepentingan kemaslahatan umat, membantu saudara kita yang terzalimi di Gaza seperti ini dan seterusnya, mengorbankan dari sebagian harta. Aw ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Bapak Ibu belajar, baca buku, mendengar pengajian seperti ini, tidak dinikmati sendiri, disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, aw waladin shalih yad'ulah, anak yang kita didik, uang yang kita belanjakan mendidik mereka, yang kita bayarkan untuk SPP mereka, waktu yang kita korbankan menemani mereka, ya, dan beragam pengorbanan lainnya, lalu menjadikan anak kita soleh. Itulah yang terus bisa mengalirkan pahala yang tidak berputus. Dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, ketika ada anak-anak kita yang hafal Quran, ada orang tua yang dipakaikan baju kemuliaan, mahkota kemuliaan, lalu dia kaget, sama pertanyaannya dalam hadis itu, ya Rabb anna lihat, ya Allah, kenapa aku dimuliakan seperti ini? Bi akhdhi waladikumal Quran, ini karena perjuanganmu di dunia selama hidup, memperjuangkan agar anak-anakmu menjadi penghafal Al-Quran, semangat belajar Al-Quran. Maka pantas wahai kedua orang tua, kalian mendapatkan pemuliaan yang seperti ini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa
Kita harus menjadi orang soleh, pejabat yang soleh, orang tua yang soleh, anak yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menceritakan kepada kita, diabadikan dalam Al-Quran, ternyata salah satu penyesalan manusia nanti ketika datang kematian dan di akhirat adalah ketika mereka di dunia tidak sungguh-sungguh menjadi orang soleh. Menyesal dia. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka mereka kemudian minta kepada Allah. Begitu sudah datang kematian, baru dia minta kepada Allah, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dikasih jabatan, tidak digunakan untuk kesolehan. Dikasih harta, tidak digunakan untuk kesolehannya. Ada waktu sehat walafiat, malas sholat, maka dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Jadi menyesal dia, minta dikembalikan lagi ke dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, permohonan permintaan yang seperti ini dikabulkan tidak? Qala kalla, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi ba'tsun. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, itu hanya omongan yang diucapkan. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi ba'tsun, di belakang mereka sudah menunggu alam barzakh. Itulah ketentuan Allah, garis yang telah ditentukan Allah. Dunia itu hanya sekali, sesudah itu manusia akan mati, dan ketika itu dia akan masuk ke alam kubur. Di belakang mereka telah menunggu barzakh, alam kubur. Dan kuburan seperti yang sudah kita ketahui bersama. Berapa luas kuburan, Pak? 35 kali 45? Nggak ada. Paling berapa? 2 kali 1. Gelap, sempit. Tapi kuburan itu bisa luas, bisa lapang, bisa terang. Apa yang menerangi, melapangkan? Amal-amal soleh. Wa min wara'i barzakhun, mereka menunggu di alam barzakh, menunggu ratusan tahun, ila yaumi ba'tsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi menyesal. Langsung disampaikan Allah, mereka minta dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal soleh. Kenapa? Karena dulu nggak pernah sholat, dulu nggak pernah rajin puasa, nggak pernah puasa, tinggalkan Ramadan dengan tanpa merasa dosa. Punya orang tua ditelantarkan, nggak birrul walidain, anaknya nggak diperhatikan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di akhir surat Al-Mu'minun, di akhir surat Al-Munafikun, malah diantaranya juga penyesalan karena dulu dikasih harta, dikasih kekayaan, nggak diinfakkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut qala apa? Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu datang kematian minta ditangguhkan sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan supaya aku bisa menjadi orang soleh. Maka sedekah terbaik itu ketika kita mampu sekarang ini. Kalau sudah meninggal dunia itu gak ada artinya lagi. Harta itu bukan milik kita lagi. Karena kalau sudah meninggal dunia, harta milik siapa? Milik siapa, Pak? Milik siapa? Milik ahli waris. Kalau anak-anaknya soleh, digunakan untuk melanjutkan kebaikan, proyek-proyek kebaikan anaknya. Kalau anaknya gak soleh, berantem gitu. Bawa pengadilan, hujat sana, perebutan. Maka muncullah anak di antara anak berhujat. Maka mumpung dalam genggaman kekuasaan kita, perbanyak sedekah, perbanyak zakat, perbanyak wakaf, perbanyak. Karena masih ada dalam genggaman kita, berarti kita. Maka, dan ini salah satu yang disesali ketika punya harta tidak rajin untuk berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong membantu kita di sisa-sisa umur kita di dunia ini untuk menjadi orang-orang soleh. Allah menolong kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang soleh. Allah menolong kita supaya kita menjadi pemimpin yang soleh dan menjadi masyarakat yang soleh, menjadi rakyat yang soleh, supaya kita semuanya dapat mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.